Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati berkat rohani melalui belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Puji Tuhan, oleh karena berkat kesehatan yang kita rasakan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama untuk menikmati berkat-berkat rohani melalui persekutuan online kita, terlebih melalui setiap pembelajaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Puji Tuhan kami boleh melihat umat-umat Tuhan, para pelajar-pelajar Alkitab yang sudah bergabung di aplikasi Zoom ini, demikian juga yang menyaksikan tayangan ini melalui channel Uni Indonesia Kawasan Barat, baik di Facebook, di YouTube, demikian juga di website daripada Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami menyambut semua pelajar-pelajar Alkitab, khususnya dari seluruh wilayah Uni Indonesia Kawasan Barat, dari wilayah Kalimantan Barat, dari daerah Kalimantan Timur, daerah Nusa Tenggara Timur, Conference Jawa Kawasan Timur, daerah Jawa Kawasan Tengah, Conference Jawa Kawasan Barat, dari Conference DKI Jakarta, demikian juga dari daerah Sumatera Kawasan Selatan, dari daerah Sumatera Kawasan Tengah, dan dari daerah Sumatera Kawasan Utara. Bahkan juga umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah belajar Alkitab online di luar daripada wilayah Uni Indonesia Barat, dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kami juga menyaksikan pelajar-pelajar Alkitab khususnya dari daerah Tanah Karo yang baru saja hari ini mengalami bencana letusan Gunung Sinabung. Tapi kami masih melihat saudara-saudara bersemangat untuk menikmati belajar Alkitab malam hari ini. Dan tim kami akan mendoakan keadaan Bapak Ibu saudara-saudara yang hari ini tadi terdampak oleh karena letusan Gunung Sinabung yang meletus pada hari ini. Baiklah, mari kita memulaikan ibadah kita, belajar Alkitab online kita malam hari ini. Kita sejenak menundukkan kepala, menyatukan hati kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur oleh karena berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kesehatan dan pemeliharaan Tuhan kami rasakan khususnya hari ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk menikmati pembelajaran firman Tuhan melalui belajar Alkitab interaktif online yang disiarkan melalui Zoom, YouTube, dan juga dari Facebook di Uni Indonesia Kawasan Barat. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menikmati berkat rohani, menambah pengetahuan kami akan firman Tuhan, terlebih menambah pengalaman rohani kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan dan semakin hidup menyerupai akan Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk semua peralatan yang digunakan oleh seluruh pelajar-pelajar Alkitab. Kami berdoa untuk jaringan internet yang mengkoneksikan kami. Terlebih kami berdoa bagi hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas, yang malam hari ini kembali akan membentangkan firman-Mu. Urapan dari sorga akan menjadi bagian beliau saat beliau mengumandangkan firman Tuhan, agar boleh menjamah hati setiap pendengar, merubah hidup kami, dan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Berkati seluruh pelajar Alkitab yang sudah tergabung melalui sarana online ini, bahkan juga saudara-saudara kami yang masih berusaha untuk terhubung dengan acara malam hari ini. Tuhan berikan kelancaran, kemudahan semuanya, sehingga acara ibadah pembelajaran Alkitab malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami sembahkan doa ini di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, malam hari ini kembali hamba Tuhan
Pendeta Roni Wenas akan menjadi narasumber pembelajaran Alkitab yang malam hari ini berjudul Cara Kedatangan Kristus yang kedua kali. Hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas akan menyampaikan pelajaran malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menikmati berkat firman Tuhan yang akan dikumandangkan. Silakan Pak Pendeta Roni Wenas untuk memulai pembelajaran Alkitab kita malam hari ini. Selamat malam buat kita semua. Apakah sebelum saya lanjut suara saya kedengaran dengan baik? Ya, Pendeta. Okay. Bagus, silakan Pak. Baik, kita bersyukur tadi malam bagaimana Alkitab membuka dengan jelas masa depan yang diungkapkan di dalam satu nubuatan yang tertulis dari Daniel pasal 2. Dan kita melihat di Daniel pasal 2 yang dilihat oleh mimpi Nebukadnezar yang diterangkan oleh Nabi Daniel melalui doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan menganugerahkannya kepada dia. Dan di ujung daripada mimpi itu dikatakan ada batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan batu itu kemudian menghantam bagian kaki daripada patung yang tinggi besar itu dan menghancur lululantahkan semua patung itu, bahkan menjadi sekam. Tetapi batu itu sendiri tambah besar, dan itu adalah kerajaan Allah yang didirikan. Itulah kerajaan Kristus yang malam ini kita akan pelajari lebih mendalam. Baik, untuk itu kita sekali lagi mengundang Roh Kudus hadir dalam acara belajar firman Tuhan. Tuhan dalam surga, kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami, mengurapi kami ketika kami membuka ataupun membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjamah hati kami, mengubah hidup kami. Dan berkati peralatan yang kami gunakan dan berikan sinyal yang baik supaya firman Tuhan ini dapat kami tangkap dengan jelas dan kami dapat mengerti untuk mengikuti rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan gunakan waktu malam ini, kelihatannya banyak ayat-ayat yang kita akan baca, dan itu membantu kita untuk mengerti dengan baik pelajaran cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen memelihara dan senang mengenang kedatangan Yesus yang pertama. Tapi kita akan lihat malam ini bagaimana Alkitab menjelaskan begitu jelas dan begitu banyak mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, atau cara kedatangan Kristus yang kedua kali kita pelajari malam hari ini. Baik, inilah dibuat orang gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Kedatangannya yang pertama dalam suasana sunyi senyap. Ya, makanya ada lagu Malam Sunyi Senyap. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali diiringi malaikat-malaikat dan juga dalam cahaya kemuliaan yang luar biasa. Nah, kita lihat siapakah yang mengatakan Yesus akan datang yang kedua kali. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia akan datang yang kedua kali. Menjelang akhir dari pekerjaannya waktu dia di dunia ini,
dia memberikan janji yang luar biasa kepada murid-muridnya, bahwa dia akan datang segera, dan dia pergi ke sorga sekarang ini untuk menyediakan tempat. Dan ketika dia sudah sediakan tempat, dia akan datang kembali ke dunia ini dan membawa para pengikutnya yang terus setia kepada dia untuk dibawa ke tempat di mana Yesus berada. Maka para murid-muridnya atau para pengikutnya akan bersama-sama dengan dia. Ini adalah janji yang luar biasa yang Yesus berikan, dan Yesus yang mengatakan sendiri bahwa dia akan datang yang kedua kali. Oke, kita lihat siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus akan yang datang kedua kali. Kita lihat pertama, malaikat Tuhan yang mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi waktu peristiwa kenaikan Yesus, waktu itu murid-muridnya dibawa ke satu tempat, dan setelah Yesus berkata-kata kemudian dia terangkat, dan murid-murid itu terus memandang Yesus, bahkan sudah hilang dari pandangan mereka, sudah ditutup oleh awan-awan. Tapi murid-murid Yesus masih memandang ke atas. Dan pada saat itulah dua orang yang berpakaian putih mengingatkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara-saudara, Yesus telah naik, tapi dia akan datang kembali, dan dua malaikat Tuhan itu mengatakan dan mengingatkan kepada murid-muridnya, dan mengingatkan juga kepada kita. Kemudian siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali? Henokh, yaitu di dalam Yudas 1 ayat 14, juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya." Henokh jauh sebelumnya dia menubuatkan akan peristiwa yang besar, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian siapa lagi? Daud. Mazmur 50 ayat 3 dikatakan, "Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat." Daud mengatakannya. Kemudian Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan sekedar datang. Menurut ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini adalah hari di mana penghukuman besar terjadi, yaitu kehancuran dunia. Ini yang disebut oleh orang awam kiamat. Dan kiamat Alkitab mengatakan benar ada, yaitu waktu Yesus datang yang kedua kali. Di saat yang sama dia datang dalam kemuliaan, tapi di saat yang sama ada api yang menghanguskan bagi mereka yang tidak bersedia. Kemudian siapa lagi yang mengatakan, oh, Rasul Yohanes menuliskan. Dia tidak mengatakan, tapi Rasul Yohanes menuliskan dalam Wahyu 22 ayat 12 dan 13, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Ini sebenarnya bukan Yohanes yang mengatakan,
Tapi Yesus sendiri menegaskan kembali di penutupan kitab Wahyu, ya, di Wahyu pasal yang terakhir, Yesus mengatakan, "Aku Alfa dan Omega dan aku akan datang segera." Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Jadi apapun pendapat-pendapat orang, perbedaan-perbedaan pendapat orang tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak akan menggantikan janji kedatangan Yesus yang kedua kali, karena dia pasti datang yang kedua kali. Dia sendiri yang mengatakan, nabi-nabi mengatakan, bahkan dia menegaskan kembali di kitab Wahyu, "Aku akan datang segera." Amin. Amin artinya benar, datanglah Tuhan Yesus. Dalam catatan ada penelitian dikatakan ada lebih dari 1.500 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi sangat banyak. Ada 1.500 nubuatan-nubuatan. Kita tahu Alkitab ini berisi banyak nubuatan. Tetapi nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada 1.500 dicatat dalam Alkitab. Kemudian kita lihat, dikatakan, untuk setiap satu nubuatan yang disebutkan kedatangannya yang pertama, ada 8 yang menubuatkan atau meramalkan kedatangannya yang kedua kali. Jadi, kalau orang Kristen banyak merayakan tentang kedatangannya yang pertama, menurut penelitian dikatakan, satu nubuatan kedatangan yang pertama, ada 8 nubuatan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa artinya? Seharusnya kita lebih fokus, lebih banyak memperhatikan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian dikatakan untuk perjanjian baru, kedatangan Tuhan disebutkan sekali untuk setiap 5 ayat dalam buku perjanjian baru. Jadi kalau kita yang mencintai perjanjian baru, dikatakan ada 5 ayat, setiap 5 ayat ada 1 kali disebutkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa artinya? Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu tema Alkitab yang sangat penting dan itu pasti terjadi. Saudara, kita tidak perlu ragu. Kalaupun kelihatannya seperti tertunda-tunda, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali menurut ayat-ayat yang kita sudah baca, itu pasti terjadi. Karena Tuhan yang menjanjikan. Karena Yesus yang menjanjikan bahwa dia akan datang yang kedua kali. Baik, banyak pengertian tentang kedatangan ataupun cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat firman Tuhan menyatakan dengan sebaik-baiknya supaya jangan sampai ada yang tertipu. Bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Di dalam pertama, setiap mata akan memandang dia. Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin." Saudara-saudara, Yesus datang yang kedua kali tidak sembunyi-sembunyi, tidak untuk kelompok tersendiri, tidak hanya untuk satu bangsa tersendiri, tapi ini untuk seluruh dunia. Jadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali, bila mana saudara ada di Sumatera, saudara ada di Kalimantan, ada di Pulau Jawa, di NTT, di mana saja, saat yang sama, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita akan melihat kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Yesus sudah datang di satu tempat, oh dia sudah, jangan ke sana. Matius 24 mengamarkan hal itu. Kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti setiap mata akan melihat. Bahkan kalau ada keluarga kita di Amerika, atau di Eropa, atau di mana saja, atau di daerah yang paling kecil di tempat di dunia ini, maka pada waktu Yesus datang yang kedua kali, setiap mata akan memandang dia. Itu cara yang kita harus ingat. Kemudian yang kedua, kilat memancar di langit. Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat.
demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan diam-diam, tapi ada satu bentuk alam yang terjadi, yaitu kilat memancar dari langit, yaitu dari sebelah arah timur sampai ke barat. Berarti ini satu suara kilat itu pasti dilihat kalau dia dari timur sampai ke barat. Semua bangsa di bumi akan melihatnya. Kemudian yang bukan saja cahaya, dikatakan sangkakala Allah berbunyi dan orang benar yang sudah mati dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Luar biasa. Jadi waktu Yesus datang yang kedua kali, disinilah kebangkitan orang mati. Mungkin keluarga kita yang sudah mati saat ini oleh karena penyakit, bahkan ada yang kena COVID, tapi kalau dia tetap di dalam iman kepada Tuhan, dan saudara dan saya tetap di dalam Kristus, disinilah kita akan mengadakan reuni, pertemuan yang besar. Kita akan bersuka cita. Sekarang kita sedih karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Saya percaya sebagian dari kita sudah ada yang berpisah dengan keluarga. Orang-orang yang kita cintai. Saya sendiri, papa mama saya sudah meninggal dunia. Dan saya rindu bertemu dengan mereka. Saudara-saudara juga pasti rindu bertemu dengan orang-orang yang kita kasih, yang sudah Tuhan izinkan beristirahat. Tetapi ingat, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita akan bertemu. Karena kita tetap setia di dalam Yesus Kristus. Dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini menarik, karena waktu Yesus datang yang kedua kali, dia tidak mendarat ke bumi. Dia datang ke dunia ini, tapi di awan-awan. Dia tidak mendarat, tetapi yang menarik dari cerita ini adalah kita akan diangkat menyongsong Tuhan. Jadi kita akan terbang. Wah, ini peristiwa yang sangat menarik, dan saya rindu sekali terbang tanpa menggunakan pesawat. Tapi kita akan menyongsong karena kuasa Tuhan yang mengangkat kita. Dan disinilah terjadi reuni yang besar. Reuni yang luar biasa. Sekarang ini kita mengalami kesusahan karena lockdown. Susah bertemu. Di dunia ini banyak hal-hal yang kita ingin bertemu, tapi terhalang oleh karena situasi. Kalaupun dalam suasana normal, kita tidak bisa bertemu karena jauh, dan kalau naik pesawat mahal, dan lain sebagainya. Tetapi nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, wow, kita akan bertemu menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah reuni umat Allah yang terbesar di dalam sejarah alam semesta. Kemudian bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Maka umat Tuhan dikenakan jubah kebakaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, luar biasa. Ketika saudara di dalam Kristus, walaupun mati akan dibangkitkan, dan juga kita yang masih hidup, tubuh kita bukan tubuh yang sekarang, karena tubuh sekarang ini bisa sakit, tubuh yang bisa hancur atau kurang lengkap dan lain sebagainya, atau sudah tidak baik lagi karena faktor usia. Tapi pada waktu itu kita akan diubah dalam tubuh yang
begitu sehat yang tidak dapat binasa, seperti tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita akan menikmati tubuh yang kepada kekekalan karena Tuhan yang menganugerahkannya. Baik, kita akan lihat lagi bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kelima dikatakan, orang-orang jahat yang masih hidup pada saat Yesus datang yang kedua kali akan dibinasakan. Wahyu 6 ayat 14 sampai 17 dikatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Tuhan yang bersedia, yang setia, yang imannya bergantung kepada Kristus, walaupun tadi banyak kekurangan, tapi dia sudah siap dan sudah diubahkan dalam kehidupannya, maka dia akan sanggup menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Cahaya kemuliaan Yesus itu menjadi satu kegembiraan, tetapi bagi mereka yang tidak bersedia, yang hidupnya dalam kejahatan, mereka lebih bagus dibinasakan daripada melihat cahaya kemuliaan Allah. Mereka meminta gunung-gunung menimpakan kepada diri mereka, karena memang mereka tidak bersedia. Inilah kejahatan dihancurkan, atau orang-orang jahat dibinasakan. Kemudian di saat yang sama firman Tuhan mengatakan, Markus 13 ayat 37 sampai 43, ia menjawab katanya, Matius 13 37 sampai 43, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Disinilah kejahatan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan membinasakan kejahatan. Dan manusia yang terikat dengan kejahatan atau dengan dosa ikut dihancurkan karena mereka memilih untuk tidak selamat. Baik, kita lihat yang berikut. Bagaimanakah cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Orang benar akan menyambut dengan gembira. Di dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Memang waktu Yesus datang yang kedua kali akan ada satu kebinasaan, kehancuran. Tapi bagi mereka yang benar, umat-umat yang percaya kepada Yesus, kehancuran itu tidak mempengaruhi mereka. Justru ini adalah sukacita karena bertemu dengan Tuhan yang selama ini dibawa dalam doa. Sementara saudara hidup di dunia ini sudah biasa bertemu dengan Tuhan di dalam iman, yaitu dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Di dalam iman dengan menghidupkan kehidupan yang diberikan oleh anugerah Tuhan, kehidupan yang baik. Jadi inilah selalu karena sering bertemu dengan Tuhan sementara di dunia ini, maka ketika Tuhan datang, oh inilah yang saya nanti-nantikan, inilah yang saya bicarakan setiap hari. Saudara, kalau kita mau bertemu dengan sukacita dengan Tuhan, harus sering bertemu dengan Tuhan. Harus suka berdoa,
harus senang membaca firman Tuhan, berkomunikasi dengan dia, dan hari demi hari bicarakan Tuhan di dalam kehidupan, tingkah laku kita, mau menampilkan tabiat Tuhan, dalam pikiran, dalam perasaan, semua. Dan bila mana dia datang yang kedua kali, kita akan menyambut dengan gembira, bukan dengan ketakutan. Baik, bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Dia katakan, dia datang bersama dengan seluruh malaikat Tuhan. Matius 25:31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, bahkan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau saya boleh katakan, disinilah sorga sepi. Sorga sepi. Kenapa saudara? Karena seluruh malaikat tidak mau ketinggalan. Mereka mau ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjemput umatnya di planet bumi ini. Karena untuk itulah Yesus sudah datang dan mati serta bangkit. Itulah sebabnya malaikat-malaikat rindu bersama dengan Yesus. Tidak satu pun dari mereka mau tinggal di sorga sana. Mereka mau ikut bergabung menjemput umat-umat tebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Malaikat bersama-sama bergembira. Semua malaikat ikut dengan Yesus. Jadi ini peristiwa besar. Ini bukan peristiwa di satu tempat. Ini peristiwa yang dilihat begitu nyata. Dikatakan dalam kemuliaan yang besar, tahta kemuliaannya akan kelihatan waktu Yesus datang yang kedua kali. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik, yang terakhir, bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Dia datang sebagai Raja atas segala raja. Wahyu 19 ayat 11-16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus datang yang pertama, dia lahir di kandang binatang. Dia lahir dalam suasana sederhana, tidak ada yang mengenal dia. Tapi waktu Yesus datang yang kedua kali, dia datang bukan dalam keadaan yang seperti waktu dia datang yang pertama. Tapi sekarang dia menyatakan dialah Raja di atas segala raja. Dia layak mendapat gelar itu karena dia sudah mati dan berkorban untuk umat-umat tebusannya yang sekarang dia akan jemput bawa ke surga. Sesuai dengan janjinya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini satu sejarah yang penting? Bukankah ini satu penggenapan yang kita rindu-rindukan? Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk hal ini. Pada saat ini kita akan melihat nasihat firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa Yesus pasti datang yang kedua kali. Ketika kita sudah tahu cara kedatangannya supaya kita tidak tertipu dan kita mempunyai satu kepastian dan tekad bahwa saya akan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan lihat bagaimana kita hidup untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, jadikan inilah menjadi pengharapan kita selalu. Roma 8 ayat 18 dan 24. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan,
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara-saudara, memang di dunia kita banyak mengalami penderitaan, apalagi suasana sekarang. Ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis yang lain terjadi, ataupun hal-hal yang menyebabkan kita menderita. Jangan putus harap. Pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali tidak boleh sirna dari hati kita. Tidak boleh hilang oleh karena apa yang sedang terjadi. Ini harus menjadi pengharapan dan kita harus terus mengingatnya. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, tapi ini pasti terjadi. Dan inilah pengharapan kita. Kemudian dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus menantikan ini sebagai satu kebahagiaan yang besar bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Inilah pengharapan yang besar. Kita banyak melakukan perayaan, yaitu hari kelahirannya, tapi kita lupa inilah pengharapan yang membahagiakan, yang menyatakan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Luar biasa bila mana nanti kita dijemput oleh seluruh malaikat Allah. Ini hanya gambaran kecil, tapi pasti lebih mulia yang Tuhan sudah siapkan peristiwa yang besar itu. Bagaimana kita akan hidup? Marilah kita hidup dengan benar. Kenapa? Wahyu 22 katakan ayat 11 dan 12, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, inilah saatnya kita belajar untuk hidup yang benar. Hidup yang disesuaikan dengan kehendak Allah. Hidup yang bergantung kepada anugerah Yesus yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena ada saatnya ketika kita dipisah yang terus berbuat jahat, yang sudah biasa mencintai perbuatan kejahatan, kita jangan terjebak kepada hal itu. Tapi kita akan terus belajar untuk berbuat kebenaran. Dan kita akan terus ditingkatkan oleh Tuhan. Menjelang Yesus datang yang kedua kali, kebenaran demi kebenaran makin kita cintai dan kita lakukan terus dengan cara membiasakan untuk hidup benar, bergantung kepada anugerah Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bagaimana kita hidup untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bertumbuh dalam iman. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita baca 2 Petrus pasal 3 ini sangat mengerikan ceritanya. 2 Petrus 3 menceritakan hari Tuhan yang hebat, di mana akan datang api yang menghanguskan dan bernyala-nyala. Dan bagi mereka yang sanggup pada hari Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, hanya mereka yang hidup tanpa cacat celah. Saudara, kalau kita baca hanya sampai di situ, mungkin kita akan khawatir, apakah saya bisa hidup tanpa cacat celah? Tapi kita bersyukur, di dalam 2 Petrus 3, di ayat yang terakhir ini, yaitu ayat yang ke-18 dari 2 Petrus 3, dia menjelaskan bagaimana rumus hidup tanpa cacat celah. Rumus hidup tanpa cacat celah adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi hari demi hari, ketika saya ada tantangan hidup, saya berdoa, minta tolong anugerah Tuhan, supaya saya berubah. Karena tanpa anugerah saya tidak sanggup merubah diri saya. Kemudian dari mana saya tahu saya punya kekurangan? Oh, dari membaca Alkitab. Karena Alkitab ini akan memberitahukan di mana kesalahan kita. Dikatakan ya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman ini bermanfaat untuk mengajar, ya, memberikan pengetahuan, kemudian menyatakan kesalahan kepada kita, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran.
Jadi dengan kita membaca Alkitab, lalu saya baca, oh saya tahu masih ada yang saya belum buat seperti yang Tuhan mau. Dan saya belum mampu. Disitulah peranan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memampukan kita ketika kita baca firman Tuhan. Yang belum saya lakukan, maka saya siap melakukannya. Kalau saya masih ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan firman Tuhan, disitulah saya mengerti artinya saya butuh Yesus. Saya butuh kasih karunia-Nya untuk hidup saya seperti yang Yesus harapkan dari firman Allah. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, maka kita tidak tahu apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Kita harus suka membaca firman Tuhan dan kita akan mengerti artinya bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau saudara dan saya kurang membaca firman Tuhan, maka saudara akan gagal mengerti arti bertumbuh dalam kasih karunia. Itulah sebabnya saudara, kita membuat yaitu sepanjang hari demi hari di masa-masa COVID ini, yaitu pendalaman Alkitab ini. Menjadi pelajar-pelajar firman Tuhan. Dengan belajar ini kita dapat mengerti rencana Tuhan. Dan ketika kita sudah mengerti, lalu kita tahu caranya untuk mengikuti firman Tuhan. Walaupun saya tidak sanggup, saya tidak kuat, tapi ada kasih karunia Yesus. Lalu kemudian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bila mana kita sudah mengetahui kehendak-kehendak Allah, sekarang kita ingin tahu apa rencana Tuhan selanjutnya. Ya, apa yang Yesus mau saya lakukan? Mungkin saya sudah lakukan yang baik, tapi Tuhan Yesus bilang, masih ada lagi yang lebih yang aku ingin engkau lakukan. Inilah yang disebut bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengerti rencana-rencananya. Kita akan mengerti kasih Allah semakin hari semakin jelas. Dan akhirnya kita bisa bersedia bila mana Yesus datang yang kedua kali. Saudara, Ayub di dalam penderitaannya yang besar, ketika dia akan disembuhkan, dia katakan dalam Ayub 42, dari kata orang saya mengerti Tuhan. Tapi setelah melewati proses ini, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Apa artinya? Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah kesempatan untuk kita mengerti dan mengenal Allah lebih baik. Sama seperti Ayub. Masalah Ayub bukan sekedar imannya dikuatkan, tetapi dia melewati satu masa, dia makin mengenal Tuhan. Itulah sebabnya di malam ini saya mau tekankan, ketika saudara mengalami krisis di COVID-19, masa-masa pandemi COVID-19, ingatlah, inilah saatnya saya akan mengerti dan bertumbuh mengenal Tuhan. Bertumbuh mengenal Yesus Kristus. Karena Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Jadi rumus hidup yang kekal di dalam Alkitab sederhana, mengenal Allah atau mengenal Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengatakan, aku tidak peduli yang lain, tapi aku berlari untuk mengerti dan mengenal Yesus. Saudara-saudara, ketika kita mau di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, di masa-masa inilah, kita mau bertumbuh mengenal Yesus di dalam iman kita. Sehingga bila mana Yesus datang yang kedua kali, saya harapkan dan saya berdoa, kita semua yang sudah ikut pelajaran malam ini, kita akan katakan, Tuhan, saya mau bertumbuh dalam kasih karunia, dalam mengenal Engkau Tuhan. Sehingga bila mana Engkau datang yang kedua kali, kami berdoa bersama-sama. Saya berdoa saat ini, tidak satu pun dari saudara ketinggalan. Melainkan kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Kita semua akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Bukankah ini satu pekabaran dan pengharapan yang pasti yang firman Tuhan katakan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali ini menjadi satu kepastian dan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran yang indah pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni Wenas, pekabaran tentang pengharapan kita yang terbesar, kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekaligus firman Tuhan telah mengungkapkan apa tanda-tanda daripada kedatangan Kristus yang kedua kali itu, seperti yang kita sudah pelajari.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang akan kita jawab pada malam hari ini. Namun sebelum itu kami mau beritahukan bahwa jikalau ada sahabat-sahabat pelajar Alkitab kita dari sahabat-sahabat tuli, Bapak Ibu Saudara boleh melihat Bisindo ataupun terjemahan bahasa Indonesia isyarat di salah satu partisipan di room ini, yaitu saudara boleh lihat di Alex Tanamal, dan saudara boleh pin video beliau karena di situ ada terjemahan untuk Bisindo bahasa isyarat Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak Pendeta Wenas, apa bedanya nasib dengan takdir? Dan mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua, mana yang dapat diubah, takdir atau nasib? Nah, silakan Pak Pendeta Wenas, apa bedanya nasib dengan takdir dan yang mana yang dapat diubah, takdir atau nasib? Itu pertanyaan dari pendengar atau pelajar Alkitab kita. Ya, saya beberapa kali baca takdir dan nasib ini, intinya sebenarnya sama, ya ini penentuan ya, tapi biasanya katanya nasib itu lebih banyak cenderung jadi buruk, sedangkan takdir itu dari sesuatu yang dari atas ya, maksudnya dari Tuhan. Itu pengertiannya secara ini. Tetapi bagi Alkitab, Allah menakdirkan semua orang selamat ya. Inti yang mau dikasih tahu. Jadi Allah tidak pernah merencanakan kehadiran kita di dunia ini binasa. Tapi Allah menakdirkan kita untuk semua selamat. Ya, Allah di dalam 1 Timotius 2 ayat 1, 3, dan 4, Allah mau semua orang selamat. Dan begitu pula 2 Petrus 3 ayat 9. Kenapa Yesus belum datang? Karena dia mau agar semua orang beroleh kesempatan untuk selamat. Artinya Allah yang Maha Kasih itu menakdirkan semua selamat. Tapi Allah tidak bisa memaksakan seseorang untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi itu yang dalam konteks Alkitab yang kita ingin beritahukan. Kemudian apa yang bisa dirubah? Saudara-saudara, dua-dua bisa berubah. Kalau Allah menakdirkan semua orang selamat, tapi kalau kita memilih tidak mau menerima kasih karunia Allah untuk keselamatan, maka itu akan merubah kita untuk tidak selamat. Ya, makanya di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15, Yosua katakan, pilihlah hari ini kepada siapa engkau akan menyembah, kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Tapi aku, kata Yosua, memilih bersama dengan keluargaku untuk menyembah Tuhan. Jadi takdir Allah ingin menyelamatkan, kita bisa merubahnya dengan memilih tidak mengikuti rencana Tuhan. Jadi itu. Kemudian nasib bisa dirubah, ya. Kita tahu bahwa Tuhan bisa sanggup merubah karena Allah mau kita bekerja sama dengan Dia. Ketika kita menuruti rencana-rencana Tuhan, maka kita akan bisa dirubah, ya. Saudara lihat bagaimana Yusuf perjalanan hidupnya, dia menjadi budak, tetapi entah bagaimana karena kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita baca kitab Kejadian, dikatakan Tuhan bersama dengan Yusuf memilih untuk menjadikan Tuhan sahabat hidupnya. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita, kita akan bisa melakukan perubahan di dalam hidup kita. Oke. Di dalam nasib ya. Pertanyaan berikut. Oke, baik, terima kasih jawaban yang sudah disampaikan tentang nasib takdir. Dan ada pertanyaan yang berikut, Pak Pendeta Wenas. Ini berhubungan dengan pelajaran kita yang kemarin tentang Daniel pasal yang kedua. Bahwa Allah mengungkapkan masa depan melalui penglihatan patung, dan kemudian di bagian akhir dari penglihatan itu ada sebuah batu yang terguling dari atas langit dan jatuh menimpa patung itu. Pertanyaannya, kenapa batu itu jatuh terguling menimpa patung itu? Nah, ini pertanyaan dari pelajar Alkitab kita. Barangkali boleh dijelaskan tentang pertanyaan ini.
Ya, di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-34 dikatakan, sementara Tuhanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ya, jadi memang batu itu bukan oleh perbuatan tangan manusia, jadi dia terlepas begitu saja jatuh dan menimpa. Nah, kita harus tahu bahwa apa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar ini adalah satu perumpamaan buat dia bagaimana sejarah itu akan terjadi. Dan kalau kita baca sebelumnya, Daniel mengatakan bahwa terpujilah Tuhan yang sudah memberikan mimpi itu untuk memberitahukan masa depan kepada Nebukadnezar. Termasuk masa depannya itu adalah kerajaan batu. Jadi kenapa batu itu terlepas? Karena itu menggambarkan Allah ingin menceritakan kepada Nebukadnezar bahwa ada kerajaan batu yang akan datang, yang akan menjadi bagian dari sejarah dunia, yaitu di mana kerajaan Allah akan didirikan. Yang kita pelajari malam ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kalau hanya berhenti sampai di patung, berarti tidak ada penyelesaian. Jadi batu itu muncul bagian dari sejarah dunia yang dikasih tahu kepada Raja Nebukadnezar dalam bentuk perumpamaan patung dan termasuk batunya. Baik, puji Tuhan untuk jawaban-jawaban yang sangat jelas yang telah disampaikan atas pertanyaan-pertanyaan dari para pelajar Alkitab kita yang menyaksikan acara belajar Alkitab interaktif online ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada, demikian acara belajar Alkitab interaktif online kita malam hari ini. Dan jangan lupa besok kembali kita di jam yang sama dengan aplikasi yang sama yang akan kita gunakan. Kita akan lanjutkan besok pelajaran yang berikutnya yang akan membahas tentang tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Kembali besok hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas yang akan menyampaikan pelajaran. Itu sebabnya kami mengundang kita kembali besok boleh mengikuti lanjutan daripada belajar Alkitab online interaktif online. Apakah Anda pernah tahu? Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Kami mohon Bapak Pendeta Wenas boleh pimpin di dalam doa penutup sekaligus doa berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan betapa pengharapan yang penuh berbahagia ini Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Mu malam hari ini bahwa Yesus pasti datang yang kedua kali. Dan kami juga dikasih tahu cara kedatangan Yesus yang pasti supaya kami tidak tertipu. Dan pada saat yang sama, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana supaya kami siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami sebagai pelajar-pelajar Alkitab akan bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, supaya bila mana Yesus datang yang kedua kali, tidak satu pun dari kami yang sudah hadir malam ini ketinggalan, melainkan boleh disiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga, bertemu dengan Yesus, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dengan penuh sukacita, bersorak-sorak oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati masing-masing kami dengan kekuatan kesehatan dan memberikan kekuatan iman, kelepasan dari segala pergumulan dan kemenangan di dalam segala sesuatu. Dan biarlah kami boleh kembali besok mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengundang teman-teman kami dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa besok malam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua.